Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pray di channel Jak Orang Malang. Baik pemirsa, untuk pembahasan video kali ini saya akan bahas tentang mustika. Nah, mustika ini biasanya identik dengan batu, nih seperti yang saya pakai ini ya, batu akik gitu. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan mustika asli dengan mustika palsu. Nah, itu ya pemirsa ya. Nah, namanya mustika kan kadang kan banyak yang bilang ini mustika, yang no bilang bukan, belah sana bilang oh ini mustika nih, belah sana lagi bilang bukan. Nah, itu kan masih jadi apa ya, kerancuan atau perdebatan ya. Mungkin di video ini kita bisa saling sharing atau berbagi pengetahuan tentang mustika ya, yaitu mustika batu itu. Jadi kita ceritanya batu akik lagi bisa. Pembahasan video kali ini saya akan membahas tentang mustika batu. Nah kita kalau namanya batu akik tuh umum ya, semua juga tahu nih yang saya pakai ini kan batu akik. Tapi kalau dibilang mustika batu, nah ini selalu terjadi perdebatan antara asli atau palsu. Jadi maksudnya mustika asli atau mustika palsu. Nah, baik pemirsa, kita mulai pembahasannya. Itu biasanya pada batu akik itu yang umumnya mustika ini selalu digaungkan atau didekat-dekatkan dengan yang namanya kodam gitu ya. Nah, biasanya batu yang memiliki ini cara pengetasannya kan bisa juga batunya dipegang gini aja dulu pemirsa, wah terasa dingin, wah dingin. Nah itu mustika bukan? Belum tentu pemirsa ya. Namanya kita sebut dengan mustika ini pasti kan barang yang langka, jarang gitu. Namanya benda yang disebut dengan mustika batu itu bisa didapat dari mana aja pemirsa. Misalnya kita lagi jalan, weh nemu, weh gitu ya. Atau nggak sengaja kita nemu, umpama kita di suatu tempat, tiba-tiba mata kita terfokus sama suatu apa ya, benda yang seperti bersinar-sinar, pas kita pegang, wih batu. Nah itu kan namanya nemu juga menurut saya gitu. Ada juga yang bentuknya dari warisan gitu, warisan dari dulu. Ada juga yang bentuknya amanah itu, nih amanah nih, ini saya kasih nih batu mustika nih, katanya begitu. Tapi kita bisa tahu nggak itu mustika asli atau palsu? Namanya benda mustika itu bukan dari bongkahan ya. Dari misalnya begini misalnya, ini suatu bongkahan dibentuk batu menjadi cincin kayak gini, terus dibilang mustika. Nah itu bukan pemirsa, itu namanya batu akik. Kita kembali lagi begitu ya. Jadi ada juga beberapa orang gitu ya, beberapanya dia menyebut itu mustika berdasarkan hasil tarikan. Nah ini yang sering terjadi, yaitu dibilangnya ini hasil narik nih dari si anu. Nah kan suka ada bahasa begitu ya, padahal itu bisa aja pemirsa sebelumnya benda tersebut ditaruh dulu di sana gitu. Nah kemudian dia datang seolah-olah melakukan penarikan dan diambil lah. Jadi namanya, wah saya dapat batu nih, batu tarikan nih, ini pasti mustika nih. Nah kan gitu. Atau juga bisa juga di suatu tempat dia ada beberapa orang, dia nyisir tempat, batu itu dijatuhin gitu. Nah itu kan namanya apa ya, bahasanya saya bukan dari hasil tarikan, tapi itu memang sengaja ditaruh atau diletakkan di suatu tempat sehingga diambil. Nah itu dibilangnya hasil penarikan dari alam gaib. Ini kita cerita orang ngasih dulu ya. Kalau orang ngasih dia pasti akan ngomong, ini benda ini godamnya ini, cara ngerawatnya ini perlu penjelasan dulu gini-gini. Nah
Itu yang pertama. Yang kedua, kalau didapat secara nggak sengaja, itu biasanya kodam tersebut akan mendatangi lewat alam bawah sadar atau disebut dengan mimpi ya, penyelarasannya. Jadi pemiliknya sendiri yang mengetahuinya. Benda yang disebut dengan mustika batu itu nggak harus besar seperti yang ada di tangan saya ini, bisa juga kecil, bahkan kecil sekali, bahkan ada yang sebesar biji beras atau biji kacang kedelai itu ya, kacang hijau ya, jadi gitu. Terus bagaimana cara dia diperlakukan? Umumnya yang namanya benda mustika batu itu nggak bisa dicampur dengan batu-batu yang lain ya. Jadi mustika itu tidak bisa dicampur, umumnya dipisahin tempatnya, pakai kantong, pakai cepuk, pakai kendi, atau pakai apa gitu. Kemudian cara perawatan yang lagi ada yang menggunakan minyak, menggunakan apa. Nah itu saya kembali lagi kepada pemirsa ya. Umumnya benda yang disebut dengan mustika batu itu juga mempunyai syarat gitu. Jadi nggak bisa misal kalau misalnya nih pegang nih mustika nih, udah pakai aja gitu. Wah dia nggak mau ngasih tahu nih, kita main pakai aja gitu. Nah kalau menurut saya itu bukan mustika. Daripada memilih itu, dia mempunyai syarat bagi pemakainya. Jadi nggak bisa juga dipakai oleh dipakai begitu aja lah, tanpa adanya penyelarasan atau perawatan. Mustika asli itu juga mempunyai aturan yang harus dipenuhi. Misalnya cara penyelarasannya gimana, cara perawatannya bagaimana. Gitu. Yang disebut dengan batu mustika itu, kodamnya itu asli terasa bila kita pakai. Misalnya kita pakai cincin begini, truk kayak ada menjalar gini, misal di dalam tubuh atau bisa juga di luar ruangan sekitar situ ya. Terus terasa juga khasiatnya, umpama khasiatnya tadinya orangnya minder, rendah diri, gara-gara dia pakai batu dia menimbulkan suges, dia wah menjadi pede nih gitu. Jadi terasa menambah karisma, wibawa, bisa juga dengan pengasihan. Kemudian biasanya juga dia memiliki perisai badan atau perisai di dirinya, jadi dia terhindar dari mara bahaya gitu. Jadi umumnya untuk keselamatan gitu. Bisa juga dengan datangnya rezekinya datang nih, gara-gara pakai batu ini udah keterjeki, dan jangan ini mustika. Nah kalau untuk pembahasan kayak gitu saya kembaliin lagi kepada pemirsa ya. Jadi semuanya itu juga harus terasa khasiatnya, manfaatnya. Terus kalau nggak ada khasiat manfaatnya bagaimana? Nah itu kita kembaliin lagi pemirsa, batu mustika itu juga memilih. Jadi dia memilih pemiliknya atau pemakainya. Nah itu yang tadi disebutin, apabila sudah terjadi penyelarasan, kemudian tahu cara perawatannya, cara berkomunikasinya, kemudian bagaimana mustika itu diperlakukan, itu bisa terjadi. Namanya yang disebut dengan penyelarasan itu udah bagus. Jadi secara fisik maupun gaibnya itu sudah mengenali. Nah itu bisa disebut dengan mustika. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Dukung terus channel Jejak Orang Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.